Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam video pembelajaran ekonomi untuk materi ekonomi kelas 11. Pada video kali ini kita akan belajar tentang ketenagakerjaan, yaitu sesuatu hal yang nantinya akan kalian hadapi setelah kalian selesai masa sekolah, baik tingkat SMA maupun kalian yang nantinya akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Nah, sebenarnya apa tentang ketenagakerjaan itu? Ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh, baik menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa mereka bekerja, selama mereka bekerja, maupun setelah mereka bekerja. Nah, sementara itu kesempatan kerja adalah lapangan kerja atau lowongan kerja yang tersedia bagi angkatan kerja. Nah, di sini ada istilah angkatan kerja. Angkatan kerja itu siapa? Angkatan kerja adalah mereka penduduk yang berusia antara 15 sampai 65 tahun. Sehingga mereka sudah dikategorikan sebagai angkatan. Nah, secara grafik pembagiannya akan kita lihat seperti ini. Bahwa di sebuah negara atau sebuah wilayah terdapat penduduk. Penduduk adalah semua yang berdiam diri atau berdomisili di sebuah wilayah negara. Kemudian, penduduk itu akan kita bagi menjadi penduduk yang berusia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Sudah saya sampaikan tadi bahwa penduduk yang berusia kerja adalah usia antara 15 sampai 65 tahun. Sedangkan penduduk di luar usia kerja berarti mereka yang usianya masih di bawah 15 atau di atas 60 atau 65 tahun. Kemudian penduduk di usia kerja ini kita terbagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja berarti mereka yang sudah mulai masuk di dunia kerja. Sementara bukan angkatan kerja adalah mereka yang termasuk penduduk usia kerja namun tidak bekerja. Nah, untuk yang angkatan kerja terbagi menjadi dua juga, yaitu mereka yang menganggur atau tidak mempunyai pekerjaan dan mereka yang bekerja. Nah, mereka yang bekerja ini terbagi menjadi dua, yaitu sementara yang tidak bekerja dan sedang bekerja. Sementara yang sedang bekerja itu terbagi juga dua menjadi bekerja di jam normal maupun setengah menganggur. Nah, istilah-istilah ini nanti lebih jelasnya akan kita pahami pada bab-bab berikutnya. Kemudian bukan angkatan kerja terbagi menjadi dua juga, yaitu sekolah, mengurus rumah tangga, maupun mereka yang menerima pendapatan tetap. Sekarang kita lihat tentang jenis tenaga kerja. Tenaga kerja terbagi menjadi dua berdasar jenisnya, yaitu menurut kualitasnya dan menurut status atau ikatan kerjanya. Kalau kita lihat menurut kualitas, maka terbagi menjadi tiga, yaitu tenaga kerja yang berpendidikan atau tenaga kerja terdidik, tenaga kerja yang berketerampilan atau tenaga kerja yang terlatih, dan bekerja keras atau tidak terdidik dan tidak terlatih. Contoh tenaga kerja berpendidikan atau terdidik adalah seorang dokter, di mana mereka harus menempuh pendidikan terlebih dahulu sebelum mereka bisa bekerja menjadi seorang dokter, seorang guru, kemudian seorang perawat, dan lain sebagainya. Sementara untuk yang menurut keterampilan atau terlatih adalah cukup terlatih untuk bisa melakukan pekerjaan tersebut. Misalnya seorang sopir, maka dia tidak perlu sekolah jurusan sopir untuk bisa mengemudi sebuah mobil, tapi cukup mereka terlatih untuk mengendalikan kemudi. Kemudian yang ketiga adalah pekerja keras, di mana tidak terdidik dan tidak terlatih, artinya cukup apa yang dia miliki baik secara fisik yang bisa dia gunakan modal untuk bekerja, misalnya kuli dan lain sebagainya. Kemudian menurut status ikatan terbagi juga menjadi dua, yaitu pekerja lepas, pekerja kontrak, dan pekerja tetap. Tetap diikat oleh sebuah lembaga atau sebuah perusahaan, kontrak karena mereka dikontrak, dan pekerja lepas adalah tanpa ikatan formal.
di sebuah lembaga atau sebuah perusahaan. Kemudian kalau kita menghitung rasio ketergantungan atau dependensi rasio yang menunjukkan besaran beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non-produktif. Maka rumusnya bisa kita lihat dengan dependensi rasio adalah jumlah penduduk usia non-produktif dibagi dengan jumlah penduduk usia produktif kali 100%. Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja, yaitu hubungan antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia, dengan memperhitungkan yaitu jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja kali 100%. Oke, untuk pengantar materi ketenagakerjaan saya kira cukup sekian. Nanti kita akan lanjutkan pada video-video selanjutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan untuk lebih jelasnya bisa kalian baca sendiri di buku yang sudah kalian miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.